Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, di sini saya akan membuat video tentang resensi novel dari novel yang berjudul The Great Expectation, karya Carlos Dignes. Sebelum masuk ke cerita, perkenalkan saya Harda Naila Zahra dari Fase Fantastik. Oke, lanjut. Alasan saya kenapa memilih novel ini untuk dijadikan resensi novel sekali ini, pertama kali saya beli novel ini soalnya. Karena saya kepo dengan ceritanya, karena sepertinya akan seru, dan ini sangat tebal. Ya begitu. Oke, kita lanjut ke identitas buku. Identitas dari buku ini judulnya yaitu Great Expectation, penulisnya yaitu Carlos Dignes, penerbitnya yaitu Mizan, tahun terbit dari buku ini yaitu cetakan pertama pada tahun 2015 dan cetakan kedua pada tahun 2022. Jumlah dari halaman buku ini yaitu 692 halaman. Ya, sangat banyak. Selanjutnya yaitu ada terakhir genre dari novel ini yaitu sastra klasik. Lanjut ke latar belakang penulisnya. Latar belakang penulis dari buku ini yaitu Carlos Dignes yang lahir pada tahun 1812 dan meninggal pada tahun 1870. Adalah salah satu penulis terbesar dalam sastra Inggris. Karya-karyanya sering mengangkat tema kemiskinan, perbedaan kelas sosial, dan informasi sosial. Great Expectation adalah salah satu karya paling terkenal dan dihargai. Pertama kali diterbitkan secara berseri pada tahun 1860 hingga 1861. Novel ini merefleksikan perjuangan hidup seseorang yang penuh lika-liku serta kritik terhadap obsesi manusia pada status sosial. Oke, selanjutnya kita masuk ke sinopsis singkat dari novel ini. Great Expectation mengisahkan perjalanan hidup anak laki-laki yang bernama Pip, seorang yatim piatu miskin yang dibesarkan oleh kakaknya yaitu Mr. Joy Georgery dan suaminya yang baik hati, Joy Georgery, seorang pandai besi. Cerita dimulai ketika Pip bertemu narapidana buronan yang bernama Abel McWedge di rawa-rawa gelap. Pip membantu McWedge dan merupakan sebuah tindakan kecil yang mengubah hidupnya secara drastis. Pip kemudian sering mengunjungi rumah Miss Havisham, seorang wanita tua kaya yang terobsesi dengan masa lalunya yang sangat pahit. Di sana, Pip bertemu dengan Estella, gadis cantik namun berhati dingin yang menarik perhatiannya. Pip menjadi terobsesi untuk menjadi seorang pria yang terhormat agar dapat memenangkan hati dari Estella. Suatu hari, Pip menerima pemberitahuan bahwa ia memiliki great expectation atau harapan besar untuk menjadi kaya dan berpendidikan. Dari seorang dermawan misterius, Pip pun pindah ke London untuk mengejar ambisi tersebut. Namun, ia kemudian mengetahui bahwa kehidupannya yang baru di sana dipenuhi dengan kebohongan, kekecewaan, dan kenyataan pahit. Seiring berjalannya cerita, Pip belajar banyak tentang cinta, kesetiaan, dan pengorbanan. Ia juga menemukan kebenaran mengejutkan tentang siapa yang sebenarnya yang menjadi dermawan yang mengubah hidupnya. Selanjutnya, kita akan lanjut ke unsur intrinsik novel, yaitu tema. Selanjutnya, kita masuk ke tema utama dari novel ini. Yang pertama itu kelas sosial dan ambisi. Dickens mengeksplorasi perbedaan tajam antara kelas sosial dalam masyarakat Inggris pada abad ke-19. Pip yang berasal dari latar belakang miskin, bercita-cita menjadi seorang gentleman untuk memperoleh status dan cinta. Yang kedua yaitu ada cinta dan penolakan. Hubungan Pip dan Estella menggambarkan cinta tak terbalaskan dan kerumitan perasaan manusia. Yang ketiga yaitu ada pencarian jati diri. Great Expectation merupakan kisah pertumbuhan dan perjalanan Pip untuk menemukan nilai-nilai sejati dalam hidupnya. Yang keempat yaitu karma dan penebusan dosa. Tokoh seperti McWedge mencerminkan tema penebusan dosa dan peluang kedua dalam hidupnya. Selanjutnya masuk ke tokoh dan penokohan.
Tokoh pertama yaitu Pip, protagonis utama, seorang anak desa yang awalnya lugu, namun berubah menjadi ambisius, lalu menemukan kembali nilai moral sejati dalam hidupnya. Yang kedua yaitu Joe Georgery, kakak ipar Pip yang baik hati dan bekerja keras. Ia menjadi simbol kebaikan tanpa pamrih. Yang ketiga ada Miss Havisham, wanita tua kaya raya yang hidup dalam kesedihan dan dendam akibat patah hati. Yang keempat adalah Estella, wanita cantik yang dididik untuk menghancurkan hati laki-laki. Pip mencintainya meskipun ia bersikap dingin. Selanjutnya ada Abel McWitch, narapidana buronan yang ternyata memiliki peran besar dalam kehidupan Pip. Yang terakhir ada Jaggers, pengacara yang menjadi perantara penyokong Pip. Selanjutnya kita masuk ke alur cerita. Alur cerita dari novel ini itu menggunakan alur maju dengan beberapa kilas balik yang menjelaskan masa lalu karakter. Plot cerita dibagi menjadi 3 fase kehidupan Pip. Yang pertama, masa kecil Pip di desa dan pertemuannya dengan McWitch serta Miss Havisham. Yang kedua, kehidupan Pip di London setelah menerima harapan besar dari penyokong misterius. Yang ketiga, masa kedewasaan Pip ketika ia menyadari kenyataan pahit dari harapan-harapannya. Lanjut ke latar dari novel ini, yaitu pertama tempat, desa kecil di Inggris. Yang kedua rawa-rawa. Yang ketiga rumah Miss Havisham. Yang keempat kota London. Waktu novel ini diceritakan yaitu abad ke-19, pada masa ketika perbedaan kelas sosial sangat terasa di Inggris. Novel ini menggunakan sudut pandang orang pertama dengan Pip sebagai narator utama yang menceritakan perjalanan hidupnya. Selanjutnya, gaya bahasa. Gaya bahasa Dickens dikenal deskriptif dan syarat dengan sindiran sosial dengan teknik flashback dan alur maju. Dickens menggambarkan perkembangan karakter Pip secara mendalam. Dialog-dialog antar tokohnya hidup dan menggambarkan suasana abad ke-19 dengan suasana autentik. Dalam versi terjemahan Mizan, keindahan bahasa klasik tetap dipertahankan, namun lebih mudah dipahami oleh pembaca modern. Selanjutnya saya akan membacakan kelebihan dan kekurangan dari novel ini. Kelebihan dari buku novel yang sangat tebal ini, yang pertama yaitu karakteristik yang kuat. Setiap tokoh memiliki kepribadian yang mendalam dan kompleks. Pip, Miss Havisham, dan McWitch menjadi karakter yang membekas di hati pembaca. Yang kedua yaitu plot yang penuh intrik. Alur cerita yang penuh kejutan dan momen dramatis membuat pembaca penasaran hingga akhir dari cerita. Yang ketiga, pesan moral yang mendalam. Novel ini mengajarkan pentingnya moralitas, kesederhanaan, dan nilai kemanusiaan dibanding kesuksesan material. Yang keempat yaitu kritik sosial yang tajam. Dickens mengkritik keras sistem kelas sosial di Inggris pada masanya yaitu pada abad ke-19 sesuai buku ini diceritakan. Selanjutnya masuk ke kekurangan buku. Salah satu dari kekurangan novel ini yaitu alurnya yang sangat-sangat lambat. Bagi sebagian pembaca, deskripsi panjang khas dari Dickens mungkin bisa terasa lambat dan membosankan karena memang untuk menceritakan hal yang sangat-sangat sederhana, dia menggunakan kalimat-kalimat yang sangat-sangat panjang. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa klasik. Mungkin meskipun versi terjemahan mempermudah, gaya bahasa klasik mungkin tetap menantang bagi pembaca pemula seperti saya. Karena banyak sekali pembahasan yang tidak saya mengerti dari sini dan perlu mencarinya di Google untuk mengerti tentang alur ceritanya. Selanjutnya, kita akan lanjut ke pesan moral dari buku novel ini. Selanjutnya, masuk ke pesan moral dari cerita novel yang sudah saya baca. Yang pertama yaitu, kebahagiaan sejati tidak bergantung pada status sosial atau kekayaan, melainkan pada kebaikan hati dan kesetiaan. Yang kedua, ambisi yang berlebihan seringkali membuat manusia lupa akan nilai-nilai moral dan kebahagiaan sederhana. Yang ketiga, penembusan dan pengampunan adalah kunci menuju kedamaian batin.
Masuk ke segmen terakhir. Belum, 2 terakhir. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Great Expectation adalah karya sastra klasik yang abadi. Dengan cerita yang penuh perjalanan hidup, karakter yang kuat, serta alur yang menegangkan, novel ini memberikan refleksi mendalam tentang kehidupan, ambisi, dan cinta. Meskipun membutuhkan kesabaran dalam membacanya, karya ini layak dinikmati oleh siapapun yang menyukai sastra berkualitas. Oke, tadi itu merupakan resensi novel dari novel yang berjudul Great Experience karya Charles Dickens. Mohon maaf jika video resensi novel ini tidak selengkap itu karena buku ini terlalu tebal dan saya belum membacanya hingga habis. Karena untuk membacanya memerlukan niat, dan dari yang saya bicarakan tadi pun itu membutuhkan waktu yang lama untuk menghabiskan satu novel ini. Oke, sampai jumpa di tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.